Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Kita tahu kalau Yuji pada akhirnya dihianati Sukuna sebagai wadah di mana Sukuna memilih Megumi karena kepincut dengan teknik kutukannya yang luar biasa kuat. Sementara Yuji cuman wadah yang mengurung Sukuna layaknya burung dalam sangkar. Yap, Yuji kalau tidak ada Sukuna, aduh kasihan dah. Tapi memang kalau kita perhatikan, Yuji kurang pantas untuk menjadi wadah Sukuna, apalagi menjadi villain. Justru Megumi lah yang pantas menjadi wadah Sukuna dan menjadi villain terakhir di Jujutsu Kaisen. Kenapa demikian? Abdikos punya 7 alasannya. Yuk langsung aja kita check it bro. Pertama, Megumi lebih berandalan daripada Yuji. Yuji sebenarnya cukup berandalan sejak SMP karena background dia yang anak yatim piatu. Saat SMP, dia sudah berani main mesin judi pachinko dan juga suka sekali berantem. Bahkan saking kuatnya Yuji, dia sampai dijuluki harimau dari SMP Barat. Namun meski begitu, Yuji menggunakan tinjunya untuk menolong orang lain. Misalnya, menolong anak-anak yang dibully oleh berandalan. Sehingga kesannya Yuji seperti superhero di mata orang-orang yang dia selamatkan. Bagaimana dengan Megumi? Megumi jelas adalah berandalan paling ditakuti di SMP Urami Timur. Bukan hanya oleh junior atau teman seangkatan, bahkan oleh senior sekalipun. Megumi paling ditakuti. Bukan hanya ditakuti oleh siswa berandalan di sekolahnya, Megumi juga ditakuti oleh para geng di wilayah dia tinggal, karena hampir semua anak berandalan di wilayahnya pernah dihajar Megumi. Bedanya Megumi tidak melakukannya untuk menolong orang lain, tapi karena kesal dengan sikap sok para berandalan tersebut. Kedua, Megumi punya pemikiran aneh tentang kejahatan, sementara Yuji naif pada kejahatan. Masih menyambung dengan alasan yang pertama, Megumi punya pemikiran sangat aneh pada orang jahat. Berikut Abdikos bacakan isi pikiran Megumi tentang orang jahat. Aku benci orang jahat, mereka bertindak sangat unggul ketika empati dan imajinasi mereka kosong seperti tanah kosong. Aku tidak bisa berurusan dengan orang baik. Mereka memaafkan orang-orang jahat itu, kemudian mereka memandang tindakan pengampunan sebagai hal yang mulia, membuatku ingin muntah. Yap, intinya Megumi punya pemikiran kalau orang jahat itu tidak pantas dikasihani, dan dia benci orang-orang baik yang mengampuni orang-orang jahat, lalu menganggap kalau tindakan pengampunan tersebut adalah sesuatu yang mulia. Intinya Megumi tidak suka kejahatan dan juga tidak suka pengampunan. Jadi karakter seperti Megumi ini sangat tidak cocok berada di dunia My Hero Academia. Bisa jadi Megumi tidak akan mengirim para villain ke penjara, tapi langsung mengadili kejahatan mereka. Ya, benar-benar sikap anti-hero yang akan berbuat sewenang-wenang jika diberi kekuasaan. Sementara Yuji pemikirannya sangat simpel. Dia ingin membantu banyak orang dan mati dengan dikelilingi banyak orang. Yap, ini jelas adalah sifat pahlawan sejati. Bahkan Yuji masih bisa mengampuni penjahat, bahkan pernah menyuruh Mahito bertobat, yang tentu saja langsung diketawain oleh Mahito. Yap, dari pemikiran dasar ini saja kita bisa menyimpulkan kalau Megumi lebih cocok sebagai wadah jahat dari Sukuna daripada Yuji. Megumi jijik pada pengampunan, apalagi pengampunan untuk orang jahat. Di alasan yang ketiga, background Yuji karakter baik, sementara background Megumi adalah karakter jahat. Oke, kita lihat background dari Yuji dan Megumi. Yuji terlahir dari ibu yang seorang penyihir dan ayah yang telah kehilangan istri pertamanya. Meskipun kita tidak tahu seperti apa masa kecil Yuji, namun kemungkinan dia sangat disayangi oleh ayah dan ibunya, hingga keduanya meninggal dengan penyebab yang tidak diketahui. Yuji pun kemudian dirawat oleh kakeknya yang meskipun agak pemarah, tapi sebenarnya sang kakek sangat sayang pada Yuji. Buktinya sang kakek tetap merawat Yuji di rumah alias tidak mengirimnya ke panti asuhan. Bagaimana dengan Megumi? Megumi terlahir dari keluarga Zenin, namun oleh ayahnya dibawa kabur setelah ibunya meninggal. Jangan dipikir Megumi dibawa kabur untuk diselamatkan dari klan Zenin yang begitu terobsesi dengan teknik kutukan. Justru sebaliknya, Megumi akan dijual oleh Toji jika kelak Megumi menjadi kuat atau teknik kutukannya bangkit. Bisa dibilang Megumi adalah senjata Toji untuk membalas dendam pada klan yang telah menyengsarakannya. Penderitaan Megumi belum berakhir karena saat kelas 1 SD, Toji menikah dengan ibu Sumiki, membuat Megumi dipaksa punya kakak tiri
yang seperti menjadi beban baginya. Karena apa? Karena Toji dan istrinya meninggalkan Megumi dan Sumiki saat masih kecil. Yap, kalau kalian jadi Megumi dan Sumiki, mungkin akan sangat dendam pada dua orang tua Ndablek tersebut. Namun Sumiki terlalu baik dan ceria untuk terus menyemangati Megumi. Dan ya, Megumi jijik dengan sikap baik dan ceria dari Sumiki yang seolah-olah memaafkan perbuatan jahat kedua orang tua mereka. Untungnya Toji sedikit bertobat dan memberitahu niat jahatnya pada Gojo, sehingga Gojo bisa menyelamatkan Megumi dari dijual ke klan Zenin. Yap, dari sini sudah jelas kalau background Megumi sejak awal memang disetting sebagai villain. Andaikan Toji tidak mendapatkan misi untuk memburu Gojo dan Geto alias masih hidup sampai sekarang, lalu Megumi jadi dijual ke klan Zenin, maka Megumi pasti akan jadi villain yang mendendam pada Toji atau mungkin pada Zenin. Jika Megumi dan Sumiki diperlakukan buruk oleh klan tersebut, satu-satunya hal yang menahan Megumi untuk tidak menjadi villain adalah dia dan Sumiki diasuh oleh Gojo Satoru. Yap, meski diasuh Gojo, tapi sifat berandalan dari bapaknya tetap menurun pada Megumi. Di alasan yang keempat, Megumi tidak segan membunuh, sementara Yuji menyesali pembunuhan. Baik Megumi dan Yuji, keduanya sama-sama pernah membunuh manusia. Yuji pernah membunuh Eso, sementara Megumi pernah membunuh Hari Chizuru dan Registar. Bedanya, Yuji sampai sekarang masih menyesali perbuatannya tersebut, sementara Megumi dari raut mukanya setelah membunuh Hari Chizuru tampak sekali kalau dia tidak menyesali pembunuhan tersebut. Apalagi setelah membunuh Regi, sampai-sampai Regi yakin kalau Megumi kelak akan menjadi badut lalu mati. Maksudnya menjadi sosok yang sangat dibenci Megumi, yaitu penjahat, lalu Megumi mati mengenaskan. Di alasan yang kelima, Megumi punya teknik penjahat, sementara Yuji belum tahu tekniknya. Anggap saja teknik Yuji adalah pengendalian energi kutukan dan Black Flash. Teknik tersebut sangat tidak cocok dengan karakter penjahat karena teknik Yuji terlihat sangat gentle dan heroik. Ya, bagaimana tidak gentle? Lawong melawan teknik kutukan atau senjata kutukan dengan tangan kosong plus secara frontal dari depan. Ini jelas sangat heroik. Bagaimana dengan teknik Megumi? Kalian boleh tidak sepakat, tapi setidaknya inilah yang Abdikos pikirkan dari teknik Megumi. Teknik bersembunyi di balik bayangan sama dengan tindakan pengecut. Teknik Shadow Clone sama dengan main keroyokan, menyembunyikan senjata kutukan dalam bayangan, mirip seperti penjahat yang menyembunyikan pistol dalam jaket. Para Shikigami adalah gambaran para monster yang bertarung bersama pengendalinya. Dan terakhir, domain Chimera Shadow Garden adalah domain yang menyeret seseorang ke dalam kegelapan. Yap, kalau dipikir-pikir, teknik Megumi sebenarnya adalah teknik untuk penjahat. Dia hanya terjebak menjadi protagonis karena kebaikan Gojo Satoru. Di alasan yang keenam, Megumi punya hawa jahat, sementara Yuji punya hawa friendly. Setiap orang yang dekat dengan Yuji kebanyakan merasakan hangatnya pertemanan seperti teman-teman Yuji di SMA, para guru, Gojo, Nobara, dan Todo. Namun sebaliknya, banyak orang yang menganggap Megumi punya aura jahat sehingga muak atau takut menjadi teman Megumi. Contohnya para murid di SMP Urami Timur yang takut pada Megumi. Todo menganggap Megumi adalah orang yang membosankan. Di mata Nobara, Megumi adalah cowok sok keren. Bahkan Gojo sendiri agak kaget melihat ekspresi Megumi yang menyebalkan mirip bapaknya. Termasuk Sumiki sendiri yang terkadang juga gedek dengan sikap adiknya yang tidak bisa ramah. Oke lah, mereka sama-sama orang Jujutsu. Bagaimana dengan Takaba? Yap, Takaba yang polos saja langsung bisa menilai kalau di wajah Megumi memang terpampang aura jahat. Dan mungkin perkataan Takaba diamini teknik kutukannya sehingga sekarang Megumi menjadi jahat beneran. Bukan hanya punya hawa jahat, Megumi bahkan beberapa kali menampakkan ekspresi jahatnya, apalagi ketika terpojok dan serius. Yap, sepertinya kita tidak pernah melihat Yuji punya ekspresi jahat seperti Megumi ini saat dia terpojok atau saat dia serius. Dari sini kelihatan kalau Megumi memang cocok menjadi karakter jahat dan sangat cocok menjadi wadah Sukuna. Di alasan yang ketujuh, Megumi bisa jadi jahat meski tidak jadi wadah Sukuna, sementara Yuji tidak. Dari semua penjelasan Abdikos sebelumnya bisa disimpulkan kalau Megumi bisa menjadi jahat bahkan meskipun dia tidak menjadi wadah Sukuna. Itu karena background dan aura dia yang memang seorang penjahat. Sementara Yuji, dari impian dan tekadnya tidak ada harapan Yuji akan menjadi karakter jahat. Dia bahkan ingin mati dikelilingi banyak orang layaknya pahlawan. Pembahasan ini penting karena bisa saja Sukuna tidak selamanya ada di tubuh Megumi. Bisa saja kelak Megumi akan kembali menekan keberadaan Sukuna, bahkan bisa menguasai teknik kutukan Sukuna. Namun ya, Megumi bisa tetap menjadi karakter jahat, entah itu karena Sumiki atau karena hal lain.
Jadilah dia villain di JJK dengan teknik 10 bayangan dan teknik kutukan Sukuna. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini. Salam Mi.